سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Cud Raudatul Jannah di channel Darus Saadah TV dalam agenda Senandung Religi. Pada episode kali ini kami telah bersama Ustadz Marhaban. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Insyaallah baik ya Ustadz ya. Baiklah, pada episode kali ini kami akan membahas beberapa hal tentang tema kita, yaitu awal mula lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum lebih jauh kita berbincang dan lebih jauh lagi kita membahas tentang tema kita pada hari ini, kami ingin sampaikan kepada hadirin sekalian, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami. Dan juga jangan lupa tinggalkan komentar yang bermanfaat agar kita saling membangun channel ini dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Dan nanti di akhir acara kita juga akan sama-sama menikmati penampilan dari grup vokal Sagarya Pusaka yang nantinya akan membawa lagu yang bernuansa Islami untuk kita semua. Baiklah Ustadz, di sini kami akan memberikan Ustadz beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan tema kita pada hari ini. Baiklah Ustadz, pertanyaannya pertama, coba Ustadz ceritakan asal-usul kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Cud Raudatul Jannah yang telah mempertanyakan asal-usul kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Muhammad lahir dari sang kekasih yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Rasulullah ditinggalkan oleh bapaknya saat umur 2 bulan dalam kandungan. Allah meninggal di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Setelah masa mengandung dijalani oleh Siti Aminah, barulah Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad lahir, seluruh semesta alam bergembira dengannya. Bahkan Abdul Muttalib pun tersenyum. Dan yang pertama menggendong Nabi Muhammad adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengambil Nabi dan berkeliling Ka'bah. Abdul Muttalib ingin menamai Nabi Muhammad dengan Muhammad, padahal masa-masa sebelumnya Muhammad itu tidak pernah ditemukan dalam nama orang Arab. Kenapa Abdul Muttalib berkepikiran untuk menamai Muhammad? Karena beliau, Nabi Muhammad ini ingin dipuji di seluruh semesta alam. Setelah lama Nabi Muhammad lahir kemudian, baru beliau diasuhi oleh yang bernama Tuwaibah Aslamiyah. Kenapa Nabi Muhammad disusui oleh Tuwaibah Aslamiyah? Karena pekerjaan orang kampung dulu beda dengan orang kota. Orang kampung beranggapan bahwa orang kota itu malas dan sibuk bekerja, tidak memperdulikan anak-anaknya. Sedangkan orang kampung memang itu kerjaannya. Setelah banyak orang-orang kampung yang mencari anak untuk disusui, namun yang berhasil menemukan Nabi Muhammad adalah Tuwaibah Aslamiyah. Tuwaibah Aslamiyah ini bukanlah dari anggota yang sangat kaya. Beliau orang yang tidak punya apa-apa. Namun setelah kedatangan Rasulullah SAW, beliau banyak rezekinya dan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama kemudian maka Nabi umur sampai 6 tahun. Saat Nabi umur 6 tahun, Nabi ingin berziarah dengan ibunda sang kasihnya ke ayah beliau yaitu di Madinah bersama seorang budak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi setelah berziarah, beliau pun pulang. Saat pulang, sayangnya ibunda beliau sakit di tengah perjalanan dan meninggal di tempat. Setelah wafat, ibundanya dikuburkan di Abwa, yaitu kota antara Mekah dan Madinah. Setelah ditemukan, barulah Rasulullah pulang bersama budak yang ditinggalkan oleh ayah Nabi tersebut. Setelah umur 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muhammad ini memang sudah mempunyai perangai yang baik sejak kecil. Cucu-cucu Abdul Muttalib banyak, namun cucu-cucu yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau waktu disajikan makanan tidak berebut, makan apa yang adanya, tidak pernah serakah,
selalu memaafkan sahabat-sahabatnya yang salah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana atau Ustaz ceritakan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan Nabi? Baiklah, tatkala Muhammad telah mencapai usia kesempurnaannya, yaitu pada umur 40 tahun, beliau diutus oleh Allah kepada manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar takut, guna untuk mengeluarkan manusia dari alam kebodohan. Jika dihitung dengan tanggal Masehi, bertepatannya pada awal Februari pada tahun 610 Masehi, sebagaimana yang telah dicetus oleh almarhum Muhammad Bashir, yaitu sebagai ahli ilmu falak. Setelah diteliti begitu lama, ternyata kejadian tersebut pada tanggal 13 Ramadan. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad berada di suatu gua, yaitu Gua Hira, tiba-tiba datanglah seseorang, lalu berkata kepadanya, bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Setelah itu, malaikat tersebut bilang kepada Muhammad, bacalah. Lalu Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat tersebut memeluknya di belakang dengan erat. Lalu malaikat bilang tersebut dengan suatu ayat, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana arti ayat tersebut bahwa bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat 96, surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa itu terjadi, Rasulullah SAW langsung kedinginan dan pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Setelah sampai ke rumah, Siti Khadijah langsung menyelimuti beliau dan hingga rasa cemas beliau takut. Dan Rasulullah pun mulai menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di Gua Hira tersebut. Lalu Siti Khadijah bilang, benar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Engkau telah menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang pertama yang masuk Islam dari pihak perempuan adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Setelah itu, Nabi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam secara sir. Yang mana arti sir itu sembunyi-sembunyi. Allah menyuruh beliau untuk menyampaikan agama Islam yang pertama di kalangan keluarga beliau, di kalangan tetangga, di kampung-kampung beliau. Setelah Rasulullah menyiarkan agama Islam secara sir, yaitu selama 3 tahun, barulah Allah menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan agama Islam ini secara jihar, yaitu terang-terangan. Namun, sayangnya, waktu Rasulullah menyampaikan agama Islam di kota Mekah tersebut, orang Mekah tidak menerimanya. Sehingga mereka punya berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka Allah mengizinkan untuk memerangi orang kota Mekah yang tidak menerima ajaran Islam. Maka disitulah Nabi mulai berperang. Perperangan yang paling fatal terjadi adalah di perperangan Hud. Yang mana perperangan Hud ini orang Islam banyak yang wafat, yang banyak yang syahid karena kesalahan mereka tersebut. Waktu berperang, Rasulullah telah membuat sebuah cara untuk berperang, yaitu dengan cara orang memanah di atas gunung, orang yang berpedang sebuah menyerang dari sebelah kanan dan satu dari sebelah kiri. Pertama mereka mempercayainya, maka kemenangan saat itu berpihak kepada umat Islam. Karena orang kafir tersebut berlari, yaitu istilahnya mundur sebentar. Maka orang Islam tertarik dengan harta yang ada pada tubuh orang kafir yang telah mati. Rasulullah bilang, janganlah kalian turun dulu. Orang Islam tidak mempercayainya.
maka mereka orang memanah turun semua dari gunung untuk mengambil harta yang ada pada tubuh orang kafir telah mati. Namun sayangnya orang kafir menyerang balik, malah mereka yang naik ke gunung dan memanah. Disitulah orang Islam berlari-larian untuk menuju ke tepi. Namun yang tinggal di tengah cuma Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah lari. Beliau tidak pula dipanah, tetapi dilempar dengan batu. Mereka tahu kalau panah langsung wafat, namun mereka menempel dengan batu agar menyiksanya. Rasulullah kena di pipi, maka hancur pipinya. Bahkan gigi Nabi hingga cepot. Kepala Nabi hancur. Namun datanglah 4 sahabat tersebut, yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, langsung berpelukan dan membuat lingkaran yang berkeinginan agar Rasulullah tidak terkena batu lagi. Barulah di situ mereka berteriak, majulah, majulah, majulah. Baru orang Islam bersatu kembali dan menyerang kafir. Maka kemenangan berpihaklah kepada orang Islam. Setelah tersebut, maka datanglah perintah Allah untuk berhijrah ke kota Madinah beserta gerombongan orang Islam. Setelah itu Nabi pun berangkat untuk berhijrah ke Madinah. Maka hijrah pertama Nabi adalah di waktu tersebut. Alangkah bahagianya kota Madinah karena mereka menyambut kedatangan Nabi tersebut dengan maya, dengan memegang sebuah gendang, dan mereka menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da', hingga habis. Maka dengan mengingat perjuangan Rasulullah SAW dalam membawa agama Islam ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan mari kita banyak berselawat kepada Muhammad SAW. Sekian dari saya, marhaban. Di mana ada kesalahan saya mohon maaf. Maklumlah, saya sebagai manusia itu tidak pernah luput dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Marhaban yang telah memaparkan cerita singkat tentang lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami juga ingin sampaikan lagi kepada hadirin sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami, dan tinggalkan komentar yang bermanfaat agar kita bisa sama-sama membangun channel ini dan berbagi ilmu pengetahuan. Dan juga jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan sama-sama menikmati penampilan dari grup vokal Sanggar Pusaka yang nantinya akan membawakan lagu bernuansa Islami untuk kita semua. Saya Curadatul Jannah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya Lelaki pilihan menjadi utusan, dia menunjukkan jalan kebenaran. kira Baik hatinya, baik hatinya, santun perangainya, satu perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta, kita menyayangnya. selamatlah baginya. Dia teladan bagi kita semua, Dialah kebaran kita, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Baik hatinya,
kita menyayangnya. Bersolawatlah baginya. Dia teladan bagi kita semua, Dialah teladan kita. sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya